Ya, oke ya. Ini saya record. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kalau 2 minggu terakhir saya coba masuk ke implementasi pakai Python ya. Kalau malam ini sebentar lagi kita udah pengen UAS ya. Jadi saya pengen ngabisin mungkin ada dua materi lagi gitu ya, 2 materi lagi. Nah, jadi sedikit review aja dari ini sebenarnya udah kita bahas sebelum ke codingannya ya. Sebenarnya malam ini fokusnya pada varian ya, variasi dari algoritma LSB ya, least significant bit ya. Jadi kalau Anda ikutin codingannya ya, 2 minggu terakhir ini ya, sebenarnya udah dibahas di sini ya. Oke, di sini kalau kita di sini sebenarnya nanti contohnya saya ngambilnya yang agak sederhana ya, walaupun itu sebenarnya nanti merubah teksnya gitu ya. Ini coret-coret saya kelas pagi, nanti saya bahas lagi lah ya. Jadi di sini ini teks dalam teks ya, walaupun contohnya di sini nanti dia merubah teksnya. Oke, saya mau ikutin aja ini sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita punya image, citra, terdiri dari sebuah pixel ya. Kalau kemarin kita punya berapa ya? 800 kali 600 ya. Ya, jadi setiap pixel ya, setiap pixel itu terdiri tergantung dari tipenya. Ya, kalau kemarin kita bicaranya yang true color ya, ini yang true color ini. Maka satu pikselnya ibaratnya 24 bit gitu ya, 24 bit. Tapi kalau dia grayscale nanti ada contohnya hitam abu-abu hitam 25 ya, ini hanya 8 bit aja satu pikselnya ya. Jadi ini tergantung dari tipe image-nya. Kalau yang ini satu pixel 24 bit. Ya, ini adalah seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan true color ya. Ini yang dimaksud dengan grayscale, ini yang 0 dan 1 ya, 1 bit ya. Berarti di sini cuma 0 atau 1 aja. Kalau di sini antara 0 sampai 255 ya. Kemudian kalau di sini kita punya RGB ya. Punya RGB. Di sini ada 8 bit si rednya, kemudian greennya punya 8 bit, kemudian blue-nya punya 8 bit ya, 8 kali 3 24 bit. Kemudian di sini dikatakan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Di satu pixel di sini ya, satu pixel di sini itu terdiri dari red, green dan blue, bahkan nanti ada yang namanya saturation gitu ya. Jadi kita bahas yang di sini aja. Jadi kalau yang true color di sini satu pixel itu ada 24 bit ya. Maka nanti di sini hitungannya kita bisa menyisipkan 3 bit terakhir di sini ya. Kita sisipkan di sini. Oke. Ini tadi ya yang saya jelaskan tadi 0 sampai 255. Di sini ada, kalau di sini ada grayscale-nya ya, ada grayscale-nya. Jadi antara putih sampai hitam, kemudian ada abu-abu gitu ya. Tingkatnya di sini ya. Nah, di sini masing-masing pixel ini dia punya nilai 0 sampai 255. Kalau di sini satu pixelnya hanya hitam atau putih. Kalau di sini satu pixelnya ada nilai satu pixel di sini ya, ada nilai RGB-nya. Jadi tergantung dari tipenya, tadi sudah saya katakan. Oke, ini sudah. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya, konsep LSB dan MSB, least significant bit dan most significant bit. Ya, jadi kalau yang paling belakang ini dikatakan least ya, yang paling tidak berpengaruh. Ini dikatakan most ya.
Jadi kalau kita punya warna, ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga, kalau kita ganti yang di awalnya di sini, maka warnanya akan sangat-sangat berubah. Kalau di sini ibaratnya tidak terlalu berubah gitu ya. Jadi kalau di ada di image, oh bukan ya, lupa saya ini. Iris selection. Ada dia ya. Ya, ini kalau kita pilih warna, ini RGB-nya ya. Ini nilai FF terakhir di sini, ini kan 4 bit ya. 4 bit. Kalau kita ambil di sini kita ambil FE ya, FE. Ya, ini FE. Nah, berubah ya. Ya, berubah. Ya, kalau kita ambil di sini F0, ya, dia berubah. Tapi kalau kita ubah yang awalnya, kita akan jadikan 2F seperti ini. Ya, maka perubahannya akan terlihat sekali ya. Untuk merahnya gitu ya. Ya, kalau di sini dia pakai hexa ya. Dia pakai hexa ya. Jadi tadi yang FF kemudian 0000 ya, maka di sini ini adalah 1111 1111, kemudian di sini 4 bit ya, yang ada 24 gitu. 1 2 3 4 ini 1 2 3 4, dan di sini kemudian 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Oke, berarti yang 2 di sini, larinya di sini, yang 2 di sini ya. Ya, jadi kalau kita ambil ini yang jadi LSB ya, ini adalah LSB, kemudian ini adalah MSB-nya, most significant bit ya. Jadi kalau ini adalah FF, ini adalah FF. Kalau 1 ini kita rubah menjadi FE ya, kalau ini jadi 0 ya. FE ya, jadi 1111 1110. Tapi kalau kita ubah di sini 0, ini berarti berapa? Berarti di sini berapa? 427 ya. Jadi 7F ya. Jadi ada 7F, 0 111 sama 1111. Ya, jadi kalau kita ubah LSB-nya seperti tadi yang kita lihat, option color ya. Oke, other ya ini. Jadi kalau saya ambil FFF 00 ini adalah red ya. Ini ya. Red. Kalau kita ambil di sini ini LSB-nya ya, di sini LSB. Kita ubah 1 menjadi 0, maka di sini jadi E. Seperti ini. Ya. Ini kelihatan tidak ya, ini nggak jauh perubahannya ya. Tapi kalau ini yang kita rubah menjadi 7, kemudian di sini F ya, maka di sini kelihatan perubahannya ya. Oke, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Ini di sini sebenarnya hanya menjelaskan yang mana LSB, yang mana MSB. Jadi kalau MSB itu yang pertama ya, kalau LSB yang terakhir gitu ya. Nah, jadi kalau ini adalah satuannya, ini yang pangkat 7 ya. Ini 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 1 dan selanjutnya. Ya, kemudian di sini dikatakan jika setiap bit ke I ya dari MSB
ke LSB, pada setiap pixel diekstrak dan diplot ke dalam setiap bit plane. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, setiap bit, misalnya kita ambil bit ke apa di sini, kita ambil bit kelima lah. Setiap bit kelima, ya, bit kelima dari MSB ke LSB, pada setiap pixel diekstrak dan diplot ke setiap bit plane, maka diperoleh 8 buah citra biner ya. Ini hanya memperlihatkan pengaruh dari bit plane-nya aja. Ini sebenarnya mirip yang saya jelaskan tadi. Oke, bit plane 0 terlihat seperti citra acak ya. Nah, ini intinya di sini ya. Perubahan nilai bit pada bagian tersebut tidak mengubah persepsi citra secara keseluruhan. Ya, tadi udah kita lihat kalau kita punya FF kemudian EE 00 aja ya, kita ambil 00 ya, ingat ini adalah rednya, ini adalah greennya, ini adalah bluenya, maka ini ketika rednya full ya. Oke, kalau ini kita rubah, maka kalau kita rubah LSB-nya menjadi FE ya, FE 0000, kalau kita rubah MSB-nya menjadi 7F ya, 00. Ya, kalau kita lihat ini adalah perubahan pada MSB, ini adalah perubahan pada LSB. Ya, perubahan nilai bit pada bagian LSB tidak mengubah persepsi citra secara keseluruhan. Ya, karena nilai ini kecil banget perubahannya gitu ya. Inilah yang mendasari metode steganography yang paling sederhana ya. Itu metode modifikasi LSB ya. Oke, ini sudah. Metode LSB merupakan metode yang paling populer, memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar ya, mengganti bit LSB jadi pixel dengan bit pesan. Oke, mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu. Ya, tadi udah kita bahas juga tadi ya. Jadi merubah FF menjadi FE atau menjadi 7E tadi ya. Ini dimaksud dengan pernyataan yang di sini. Ya, misalkan di sini, misalkan semua LSB pada semua citra, jadi untuk setiap pixel di sini ya. Jadi untuk setiap pixel ya, dari 0 menjadi 1, kemudian 1 menjadi 0. Pada LSB ya, ini pada LSB, maka Anda lihat apakah ada perubahan signifikan gitu ya. Jadi untuk setiap byte-nya di LSB-nya kita ubah dari 0 menjadi 1. Maka kalau kita lihat secara kasat mata tidak terlalu terlihat. Mungkin ada juga nanti ya, kalau di kasusnya mungkin tidak ada perubahan. Kalau di sini semuanya dirubah. Kalau awalnya 0 jadi 1, 1 menjadi 0. Begitu juga dengan LSB, dengan yang grayscale ya. Kalau grayscale sama tadi ya. Kalau grayscale berarti kita punya kalau tadi kan ada RGB ya, ada 8x3 ya untuk setiap pixelnya. Kalau di sini setiap pixelnya dia hanya 8 bit aja, jadi satu pixel ada 8 bit doang. Ya, 8 bit nilainya dari 0 sampai 255 ya, kayak gitu ya. Misalnya 0 ini putih, kalau FF misalnya hitam seperti itu, maka dilihat di sini tidak terlihat perbedaan. Nah, ini adalah yang tadi ya. Jadi ini adalah RGB-nya tadi ya, ini adalah nilai R-nya, ini adalah nilai G-nya, nilai B-nya. Ini adalah pesannya ya, maka kita sisipkan di bit terakhirnya di sini ya. Maka di sini yang tadinya 0 di sini ya, kita ubah menjadi di sini 1 ya. Ini ibaratnya adalah pixelnya, ini adalah satu pixelnya. Nah, satu pixelnya ada 24 bit ya, 24 bit. Ini kita ambil. Nah, berarti nanti di setiap satu byte-nya di LSB-nya kita sisipkan pesannya. Ini pesannya cuma
pesannya di sini cuma 3 bit ya. Jadi 3 bit pas ya. Jadi ibaratnya di setiap byte-nya kita insertkan satu bit terakhirnya. Oke, maka kalau dilihat di sini perubahannya 130 menjadi 131, 123 tadinya 1 menjadi 0 ya, menjadi 122, 117 menjadi, bahkan di sini tidak ada perubahan ya. Karena yang disisipkan dengan datanya sama ya. Jadi data awalnya 1, yang disisipkan 1. Nah, jadi dia tidak ada perubahan di sini. Jadi perubahannya hanya 2/3 aja ya. Oke, ini sama ya, ini juga sama. Oke, jadi ini kalau mau dilihat pixelnya gimana, kita harus rubah dulu ya. Berarti di sini kalau kita ambil, ya kita ambil 44 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini berapa? Ini 2 ya. Di sini 2. Heksanya ya, nilai heksanya. Berarti ini adalah 8 ya. 8, 2 ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 2, 7 ya. 7. Berapa nih? 2 pangkat 3. 8, 10. Berapa nih? 8, 10, 11 ya. 11 itu apa? 11 itu adalah B ya. 9, A itu 10 ya. B itu 11. Berarti 2 pangkat. Ini sudah paham belum yang misalnya 1011 ya, berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Berarti di sini 8 ditambah 0 ya, 2 pangkat 1, 2 tambah 1 ya, 2 pangkat 0, 1 kali 1. 11 ya, berarti 11 itu B, 7B. Kemudian di sini ini 7 ya, ini 7, kemudian berapa nih? 1, 3 ya. 3 berapa? 4, 5 ya, 5. Nah, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 5, 7, 5 ya. Berarti heksanya, mana heksanya? 82, kemudian 7B sama 75 ya. Heksanya. Jadi kalau kita lihat heksanya, standar ya akarnya adalah 82, 7B, 75 ya. Mana dia? Ini katanya ungu ya. Atau saya salah ngitung, harusnya sih enggak. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 8 ya. 1, 2, 3, 8, 2. Ini 7 berapa ini? Ini yang salah ya. 7 ya, benar. 7B, 7, 5. Tapi kenapa katanya ungu? Mana? Ungu kan? Ya, sebenarnya kalkulator juga bisa ya. Ya, ini dia. Masih baru 130. Berapa? Betul kan 82? Ya, 82. Kemudian nah ini 1, 2, 3. 7B ya, betul 7B. Kemudian 117. 75 benar ya. Oke, nggak masalah. Piksanya segitu. Ya, ini ya, ini aslinya. Kemudian ketika kita ekstrak dia turun 1 ya.
atau naik di sini naik ya, berarti 83. Kemudian turunnya jadi A, kemudian di sini tetap ya, digeser dikit. Nah kan sedikit perubahannya ya. Ya itu ya. Jadi kalau di RGB seperti ini. Ya nanti di UAS ya pasti saya korin. Ya sebelum saya lanjut ada pertanyaan di sini di RGB di sini bisa dipahami tidak? Tidak Pak, perubahan RGB-nya itu tergantung pada LFP juga Pak. Gimana sorry mas patah-patah. Ya, maksudnya perubahan bitnya ini tergantung pada LSB-nya Pak ya, perubahan LSB-nya. Perubahan LS tergantung dari pesan yang akan kita sisipkan. Kita Oh, taruh di berapa kode ASCII-nya gitu ya Pak ya, bitnya ya. kalau di sini ya pastinya ya betul. Kalau di sini kan dia image ya, jadi misalnya kalau pesannya adalah teks gitu ya, kemudian nah ini warnanya tadi. Kalau kalau misalnya pesannya adalah teks, kemudian kita insertkan pada image ya betul, maka nanti ini kita ubah menjadi ASCII-nya dulu. Ya Mas betul. Jadi kita buat dulu menjadi ASCII, maka nanti itu sebenarnya yang kita bahas dari codingan yang kemarin ya. Jadi nanti di sini setiap bitnya diinsertkan untuk setiap byte-nya di LSB-nya, betul. Ya, kita lanjut aja. Ya, ya ini ada 10 bit ya. Maka kita gunakan 10 byte ya. Ini adalah pesannya. Dan nanti satu pesan ini setiap ini ya kita insertkan di LSB-nya. Oke. Ini sudah jelas kayaknya. Kemudian ini adalah ukuran-ukurannya ya. Jadi kalau kita pakai grayscale 1 byte jumlah pixelnya kalau ada 256 pixel ya, maka jumlah byte-nya seperti ini. Jumlah byte ya. Jadi kalau kita punya ada grayscale dengan 256 pixel ya, ini adalah pixel ke byte ya. Maka byte-nya adalah 256 pixel ke 256 pixel. 65536 byte ya. Begitu. Setiap byte dapat menyembunyikan 1 bit pesan. Ya ini kalau Anda baca kayaknya bisa dipahami ya. Begitu juga yang tadi ya. Ini kapasitas dari kemampuan dia bisa menyisipkan ya pesannya. Nah, malam ini sebenarnya ini ya, intinya adalah ada sekuensial. Kalau sekuensial urut aja, ini seperti biasa, ini LSB biasa lah. Kemudian nanti ada yang acak ya. Jadi yang acak itu kita tentukan secara acak ya. Jadi nanti tidak berurutan seperti sekuensial, maka di sini ini adalah bit pertama ibaratnya di pixel di sini. Kalau dia misalnya apa namanya? Oke, grayscale ya. Oke, kita taruh di sini. Yang kedua kita taruh di sini. Jadi urutannya acak kalau di sini. Kalau yang tadi ini adalah cara yang biasa lah, ini LCD yang biasa ya. Kita sisipkan di byte-byte awal di sini. Anggapannya ini adalah grayscale. Oke, kemudian di sini ada yang ini ya, mbit LSB. Jadi kalau mbit LSB bedanya dengan jadi kalau yang awal tuh bisa dianggap 1 bit ya, 1 bit LSB. Jadi kalau yang ini mbit LSB gambarannya adalah kalau katakanlah kita punya atau tadi aja deh ya, kita punya pesan seperti ini ya. Oke, kalau kita pakai 2 bit ya, kita pakai 2 bit LSB ya, maka nanti hitungannya adalah ini. Kalau saya enggak ya, kayaknya sih nggak bisa ya. Saya langsung di sini aja deh.
Ya, jadi kalau kita pakai ini adalah pesannya ya. Sorry, ini adalah apa istilahnya? Objeknya ya, objek yang kita sisipkan ya. Nah, ini adalah pesannya. Jadi kita ambil 2 bit 2 bit. Jadi ini adalah 2 bit LSB. Jadi kita ambil 2 bit, ini kita ambil 2 bit, ini kita ambil 2 bit, kita ambil 2 bit, kita ambil 2 bit. Ya, misalnya ini adalah awalnya. Ya, awalnya. Maka kalau lihat di sini ya, di sini 2 bit terakhir ini sama ya. 11 ya. Jadi tidak ada perubahan. Ya, jadi di sini ya, ini adalah kita ambil 2 bit. Kemudian di sini 2 bit lagi kita ambil. Nah, maka di sini ibaratnya ada 1 0 ya, maka sebenarnya malah justru nggak ada perubahan ya. Di sini 1 0. Jadi dia 2 bit 2 bit. Ini adalah 0 1, maka di sini ya. Maka di sini kita ubah menjadi 0 sama 1. 2 bit kita ya. Kemudian berikutnya 0 1 lagi, maka di sini 0 1. Ya gitu. Ini 1 1, maka di sini 1 1. Ya, maka yang di sini nggak berubah nih. Ini tetap yang ini ya. Jadi di sini ibaratnya yang diambil adalah 2 bit LSB terakhir. Ya, 2 bit LSB terakhir. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti lebih pecah gambarnya dibandingkan dengan 1 bit LSB ya. Jadi kalau yang biasa bisa dibilang itu adalah 1 bit LSB. Kalau ini adalah 2 bit LSB. Jadi kita ambil 2 bit 2 bit. 2 bit pesannya kita sisipkan di 2 bit terakhir kayak gitu. Ya, oke. Nah, kemudian ini sama tadi ya. Ada juga yang pakai cara XOR di sini ya. Ini XOR, pesan-pesan dapat dienkripsi terlebih dahulu. Ya, ini ibaratnya ada enkripsinya. Pesan dapat dienkripsi sebelum disembunyikan ke dalam citra. Ini adalah teknik enkripsi sederhana dengan XOR. Ya, XOR ya. Jadi kalau OR misalnya kalau kita ketemu 00 adalah 0, 01 adalah 1 ya, 10 adalah 1, 11 adalah 1. Tapi kalau XOR ini namanya exclusive OR ya. Exclusive OR. Jadi kalau 00 dia adalah 0, 01 dia adalah 1, 10 dia adalah 1, tapi kalau 11 dia adalah 0 gitu ya. Nggak boleh sama dia. Nah, kalau dia XOR gitu ya. Ibaratnya keadaannya nggak boleh sama di sini. Maka dibilangnya exclusive OR gitu ya, bukan OR biasa. Kalau OR biasa dua-duanya benar maka dia benar, tapi kalau dua-duanya benar di sini maka anggapannya adalah salah, false. Oke, di sini nanti ada dua pembangkitan ya. Jadi kalau misalnya kita punya jumlah bit kunci sama dengan jumlah bit pesan ya. Bit kunci dibangkitkan secara acak ya. Ini ibaratnya kita 2 kali ya. Kalau dia pakai apa lagi tadi ya, posisinya kita acak juga ya. Ya, ini exclusive OR ya. Ya, oke. Ini kemudian kalau di sini di latihan di sini ya. Sebenarnya latihan di sini saya memasukkan pesan dalam pesan ya. Pesan dalam pesan. Sebenarnya kalau kita pakai ini maka nanti pesan yang hasilnya itu akan sangat berbeda dengan aslinya ya. Tapi ini buat contoh saja. Ya, kalau yang biasanya kita menginsertkan pesannya ASCII-nya ke dalam image ya. Kalau di sini saya buat latihan tadi pagi itu kita ketemu dengan ASCII seperti ini ya. Jadi kalau Anda search ASCII ya di sini dia menggunakan 7 bit ya. Di sini menggunakan 7 bit karena bit yang MSB-nya itu 0 semua. Di sini kalau dilihat 0 semua. Kemudian ada hexa ya. Ya, saya pikir udah pada bisa hexa ya.
Jadi kalau hexa diambil 4 bit gitu ya. Jadi kalau misalnya karakternya ya di sini pandemi misalnya ya, pandemi ini heksanya, maka binarinya seperti tadi ya, kita penghitungan seperti itu. Nah, dari sini nanti kita sisipkan. Misalnya ada karakter C ya, maka C itu apa? 63 heksanya berapa? 0110. Ya, maka kita sisipkan setiap bitnya ini dalam punyanya pandemi di sini ya. Jadi ini adalah pandemi. Ya walaupun nanti hasil akhir ini akan merubah katanya ya, karena setiap LSB kita ganti maka karakter ASCII-nya pasti berubah. Gitu ya. Tapi ini buat latihan nggak apa-apa. Harusnya adalah pada image-nya ya. Pada image-nya maka nanti warnanya tidak terlalu berubah. Ya, tadi pagi ini latihannya ya. Jadi mungkin kalau buat anak malam saya minta lebih sederhana lah ya. Buat anak malam misalnya latihannya adalah ya, kalau yang tadi ya agak panjang ya. Kalau yang tadi agak panjang di sini. Tapi kalau Anda sudah coba ya bagus ya. Misalnya kalau di sini Anda punya nama ya, misalnya namanya siapa, Mas Rivaldi gitu ya, Mas Rivaldi. Kemudian punya 2 NIM terakhir ya, 2 digit NIM terakhir. 2 digit terakhir. NIM ya, 2 digit terakhir NIM. Ya, misalnya berapa? 23 gitu ya. Maka ini kita anggap hexa ya. Yang kita anggap hexa, maka ini kita ubah menjadi 00100011 kayak gitu. Oke, kemudian Rivaldinya gimana? Rivaldinya berarti Anda ubah menjadi untaian dari ASCII-nya. R-nya berapa, I-nya berapa, V-nya berapa, kayak gitu. Berarti di sini kita butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karakter ya. Maka di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dipanjangin lagi namanya ya. Rivaldi siapa sampai memenuhi di sini. Nanti Anda coba menjadi LSB biasa. Nah, yang sekuensial yang kedua adalah 2 bit LSB. Nah, jadi buat anak malam saya bikin lebih sederhana aja, tidak 16 bit tapi 8 bit ya. Ini latihan Anda malam ini. Ya, 1 jam lah dikerjain ya. Nanti Anda kumpulkan gitu ya di LMS ya. Nanti untuk soal UAS mirip-mirip seperti ini ya. Jadi Anda sebagai latihan saja ya, karena kalau pakai image kita harus bongkar pixel RGB-nya akan lebih panjang lagi. Kalau di sini kita sisipkan pesannya dalam teks ya. Jadi namanya siapa gitu ya. Nanti kalau kurang panjang kasih bin aja misalnya ya. Yang kita butuhkan kan di sini minimal 8 karakter ya. Misalnya ada siapa, Sandi, kemudian Irawan gitu ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini spasi ya. 6 ya, 7, 8. Sampai sini juga nggak apa-apa. Nah ini kita ubah menjadi ASCII-nya. Kita ubah menjadi ASCII. Berarti S-nya apa? Ya, Anda lihat S. Nah, ini S. Nah, ini S ya, ini S. Ya, ini S-nya. A kecilnya mana? Ini A kecilnya, ini binirnya. Kita ambil binirnya. Ya, kayak gitu. Ya, ini buat latihan saja ya malam ini ya. Kalau sempat silakan kumpulkan malam ini, kalau enggak ya akhir pekan lah Anda kerjain hari Sabtu Minggu gitu ya. Itu aja untuk malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan masalah tugasnya. Ya tugasnya yang ini aja ya. Tugasnya yang lebih sederhana aja.
Kalau yang tadi ini panjang banget ya. Sebenarnya kalau pakai program sih ya cepet lah. Tapi saya pengen Anda bisa paham di detailnya gitu. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, tugasnya ada kurang paham, kurang jelas. Tugasnya jadinya yang paling bawah ini aja ya Pak ya? Ya, Yang ini. yang ini aja. Saya bikin lebih sederhana aja. Oh, oke Pak. Bisa paham ya? Jadi Anda convert dulu karakternya menjadi binary, untayannya berapa gitu. Berarti itu kan 8 kali 8 ya, 64 bit lah ya, 64 bit. Nanti ambil LSB-nya untuk yang soal pertama, kalau yang dua ambil 2 bit, 2 bit. Kalau di sini kan berarti kita ambil 2 bit, 2 bit, 2 bit, 2 bit ya. Berarti di sini cuma ada 4 karakter aja udah selesai di sini ya. Lebih sederhana lah. Yang penting ngerti konsepnya. Ya, kalau diacak nanti urutannya ya berarti ada random dulu, random generatornya. Nanti kita mau taruh di pixel ke berapa gitu ya. Mungkin nanti UASnya saya keluarin kayak gitu. Ya, jadi kalau yang codingannya mungkin agak jelimet ya. Tapi kalau di sini saya bikin sederhana aja. Yang penting Anda ngerti beberapa varian dari LSB-nya ya. Ketika ada tugas review kan sebenarnya masih banyak lagi ya. Ya, kita lihat beberapa contohnya saja. Ya, seperti itu. Silakan ada lagi pertanyaannya. Jadi tugasnya latihannya yang ini saja. Ada LSB sama 2 bit. Ini direkam nanti saya upload ya untuk yang pas malam. Pak, yang itunya pakai NIM Pak ya? Ya, pakai 2 digit terakhir NIM. 2 digit terakhir NIM. Betul, 2 digit terakhir NIM. Sandi ini siapa? Iya Pak Sandi Pak. Ya, oke. Ya, coba yang hadir siapa aja nih? Banyak sih Pak, 10 orang Pak. Iya. Ibu-ibunya ada? Gak ada ya? Nggak ada Pak, ibu-ibunya nggak ada. Ya, sudah. Ada Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami. Nanti kalau yang ketinggalan nanti saya upload lagi. Ya, kalau kurang paham bisa diikuti lagi. Ya, supaya nanti UASnya ada soalnya lah. Nanti soalnya kalau UASnya saya kasih codingan agak berat juga saya pikir ya. Jadi biar ada teorinya sedikit gitu ya. Nah, ini adalah variasi dari LSB gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya akhiri sampai sini. Silahkan. Kalau yang software Anaconda itu buat coding apa gimana itu Pak? Ya, Anaconda itu dia package ya. Anaconda itu package. Jadi si Anaconda ini sebenarnya adalah satu package ya. Nah, nanti di Anaconda di sini, nanti di sini ada Jupyter Notebook namanya. Nah, ada Jupyter Lab juga. Ya, nah yang nanti ngodingnya di sini di Jupyternya, di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab-nya. Nanti kalau di Anaconda ada Spider gitu ya. Ada yang lainnya lagi. Jadi kalau Anaconda ini sebenarnya untuk memudahkan penginstalan aja. Tapi kadang-kadang dia akan sulit kalau hardware-nya agak kurang angkat gitu loh. Jadi agak naik juga dia spek hardware-nya kayak gitu. Kalau hardware-nya ngangkat dia akan sangat memudahkan. Kalau misalnya ada beberapa hardware laptop yang nggak bisa, nggak kuat gitu ya, maka nanti kita nggak perlu install Anaconda, yang kita install Jupyter Notebook-nya. Nah, Jupyter ini ibaratnya library aja sih, library. Jadi kita bisa menginstal Jupyter tanpa harus menginstal Anaconda gitu. Jadi nanti yang kita run Jupyter-nya langsung tanpa perlu Anaconda. Jadi kalau kita run Anaconda, maka Jupyter-nya nanti ibaratnya kelihatan semua gitu. Ini saya sharing nggak? Saya masih sharing ya? Saya masih Iya sharing. Pak, masih Pak. Nah, jadi kalau kita run Anaconda semuanya muncul, tapi kalau misalnya Anaconda-nya agak berat, install Python-nya, kemudian install library-library yang kita butuhkan, misalnya NumPy, Pandas. Kalau kita main ini ya data science ya, machine learning gitu ya, tergantung yang kita butuhkan. Nah, Jupyter juga salah satu modulnya juga, berarti kita install Jupyter. Kita install Jupyter pakai pip install Jupyter gitu ya. Nanti kita bisa run pakai command prompt langsung Jupyter-nya.
tidak perlu Anaconda. Tapi kalau misalnya masih kuat, ya langsung aja ke Anacondanya, nanti tampilannya tinggal klik aja, pilih Jupyter Lab-nya, nanti langsung ngodingnya di. Tapi kalau yang ini, mata kuliah ini, kita nggak ke Jupyter sih ya. Anda pakai, kemarin kan saya arahkan ke Visual Studio Code ya. Visual Studio Code, ini semua editornya aja lah istilahnya ya. Ini adalah editornya aja. Karena nanti kita run-nya pakai command prompt ya. Kita pakai command prompt, kita run ya. Ini buat editornya aja. Nah, kalau Anaconda nanti bisa ke Spider lah. Kayak Spider juga boleh. Atau pakai IDLE yang biasa pun nggak masalah ya. Karena hanya buat scriptnya nggak terlalu tidak mengarah ke data science machine learning gitu. Biasanya kalau Jupyter Notebook buat sana, tapi kayaknya Jupyter terakhir saya lihat bisa buat ini juga, web juga ya. Django pakai Jupyter ternyata, walaupun saya belum coba ya, katanya bisa. Kita pakai Jupyter, kita ngoding buat web. Kayak gitu Mas Sandi. Mas Sandi, install Anaconda-nya? Ini Pak lagi install Pak. Oke, good. Yang lain bagaimana? Sudah dicoba Python-nya? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. ini kan saya kemarin nyoba running Python Pak ya, Ya, oke. terus masih gagal aja Pak, kenapa ya? Errornya apa errornya? Udah install Pillow belum? Pillow. Nah itu Iya, betul Pillow. belum Pak saya. Ini nanti Anda buka command prompt-nya, kemudian ketikkan pip install Pillow, karena ini library yang dibutuhkan. Ya, Oh Pillow. kita buka command prompt-nya Pak ya? Ya, ke command prompt-nya, yang pasti command prompt-nya bisa baca Python ya. Nanti nanti silakan Anda ketikkan ini. Yang penting jaringannya connect. Pip install Pillow, karena dia pakai Pillow dia di sini. Selain Pillow nggak ada Pak ya? Maksudnya yang diperlukan. Sepertinya Pillow doang sih, yang lain sudah include, sudah standar gitu. Iya kemarin juga coba ngerunning scriptnya, errornya di Pillow juga Pak. Ya betul, karena belum dicoba, belum diinstal ya. Ini tambahan, modul tambahan lah, library tambahan yang kita gunakan. Karena kekuatannya Python salah satunya karena dia open source ya, banyak library yang tinggal pakai aja gitu. Ya oke, ya nanti bisa kita bahas lagi. Kita punya berapa pertemuan ya? Ini kan 10 ya. 11, 12 minggu tenang ya, masih ada 3 minggu lagi ya. Nanti bisa kita bahas lagi yang codingannya ya. Tapi minggu ini saya pengen ke manualnya dulu gitu ya ibaratnya. Anda bisa lihat beberapa variasinya, silakan dibaca lagi PDF-nya kayak gitu. Ya, ada lagi? Kalau enggak silakan dicoba dikerjakan, nanti kalau ada pertanyaan boleh di WA ya. Cukup apa ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Ya, malam ini banyak ya. Cukup ya. Ya oke, silakan dicoba latihannya. Ya, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, itu.